Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar, seorang waliullah, yang mana para ulama ahli tasawuf menyatakan beliau termasuk kekasih Allah, bahkan walil kutub era setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu seorang ulama besar bernama Imam Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah berpesan, dan pesan ini sangat amat penting bagi kita dan akan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berpesan begini: qalilul ibadah ma'asyuhudil minnah minallahi azza wa jal khairun min kathiril ibadah ma'asyuhudit takthir ma'asyuhudit taqsir min nafsih. Yang pengertiannya adalah sedikit ibadah disertai senantiasa memandang anugerah, nikmat dan karunia dari Allah lebih baik daripada banyak ibadah tapi senantiasa memandang kecerobohan, kekurangan diri sendiri. Sekali lagi kita ulangi biar meresap. Sedikit ibadah beserta dengan senantiasa memandang anugerah dan karunia dari Allah serta nikmat-nikmatnya, itu lebih baik daripada banyak ibadah tapi memandang kekurangan, kecerobohan, kealpaan pada dirinya. Jadi hadirin yang mulia, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala mengoreksi kita agar dalam ibadah jangan perbanyak memandang kekurangan kita. Waduh, saya sholat tarawihnya kok tidak khusyuk. Waduh, saya kok puasanya tidak baik. Waduh, kok begini. Waduh, itu juga baik. Itu bukan buruk, itu baik. Memandang kekurangan diri itu baik. Tetapi Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mengatakan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita yang lebih baik adalah kita beribadah sembari memandang karunia Allah kepada kita. Kita bisa sujud satu kali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah nikmat yang amat sangat besar yang iblis pun, yang mana dia dulu ribuan tahun ibadah tidak mampu melakukannya. Dia disuruh sujud oleh Allah sekali, sujud penghormatan kepada Nabi Adam saja tidak mau, tapi kita disuruh sujud oleh Allah, kita bisa sujud. Maka itu nikmat yang agung yang besar. Kalau kita memandang di dalam hati kita seperti itu, walaupun sholatnya 2 rakaat, itu lebih baik daripada ribuan rakaat yang memandang dirinya salah, dirinya alpa, dirinya ceroboh. Apalagi 1000 rakaat beserta itu, Masya Allah. Dan di sini kami akan sampaikan satu nikmat Allah Ta'ala yang hendaknya kita terus pandang. Karena kalau kita memandang nikmat ini, maka seluruh ibadah kita akan kualitas. Bahkan di dalam beberapa hadis dijadikan semacam syarat, kan? Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa berdiri pada bulan Ramadan salat tarawih dengan iman dan dengan mengharap pahala hanya dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Yang diambil di sini adalah kata imanan. Hadirin yang mulia, apa nikmat Allah Ta'ala yang harusnya kita pandang senantiasa, dan itu adalah nikmat yang paling besar? Tidak lain, tidak bukan adalah nikmat
iman. Iman itu apa? At-tasdiqu bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu membenarkan dengan hati, dengan sebenar-benarnya terhadap segala ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iman ini lebih berharga dari apapun. Dengan iman ini kita akan dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala, tentunya dengan rahmatnya. Dan ini syarat masuk surga. Dengan iman ini kita akan selamat dari neraka. Dengan iman ini seluruh amal ibadah kita akan diterima. Dengan iman ini selagi masih ada satu saja orang beriman, dunia tidak akan kiamat. Dan harganya iman kita harus tahu. Nilainya iman kita harus tahu. Iman walaupun itu sebesar biji atom yang tidak terlihat, yang harus diperbesar, atom itu harus diperbesar dengan mikroskop 1000 kali lipat, tidak terlihat. Atau dzarrah itu adalah seperti kalau dapur kita ada lubang, kemudian cahaya masuk, kemudian ada semacam benda-benda kecil berterbangan, itu dzarrah. Iman sebesar dzarrah atau atom, nilainya di sisi Allah Ta'ala sebagaimana hadis sahih Bukhari itu 10 kali lipat dunia beserta isinya. Hal ini Nabi SAW ceritakan, inni la'alamu akhiru ahlin nari khurujan minha wa akhiru ahlil jannati dukhula. Aku tahu siapa orang yang terakhir kali keluar dari neraka dan terakhir kali masuk surga. Rajulun yakhruju minan nari wa yamshi habwan, adalah seorang laki-laki yang dia keluar dari neraka, dia berjalan merangkak-rangkak. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepadanya, udkhulil jannah, wahai kamu hambaku, sana masuk surga. Maka dia berjalan dengan merangkak, hati-hati, karena masih kesan siksa neraka itu masih ada pada dirinya, jadi serba ketakutan begitu. Maka kemudian dia sampai di hadapan surga. Yukhayyalu ilaihi annaha mal'a, digambarkan bahwa surga itu seolah-olah telah penuh, tidak ada tempat lagi, tidak tersisa lagi. Maka kemudian dia mengeluh, ya Rabbi wajadtuha mal'a, ya Allah aku dapati surga ini sudah penuh, tidak ada kapling lagi bagiku, bagaimana ini aku tidak mau masuk neraka lagi. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, udkhulil jannata, sudah sana masuk saja ke dalam surga, enggak usah banyak pikir, enggak usah banyak tanya, masuk saja. Maka dia jalan lagi ke surga. Yukhayyalu ilaihi annaha mal'a'u, sama digambarkan seolah-olah surga sudah penuh. Dia mengeluh lagi, ya Allah surganya sudah penuh. Maka untuk ketiga kalinya Allah Ta'ala berfirman, udkhulil jannata fa innalaka fiha mithla dunya wa asyrata amthaliha. Masuk saja kamu ke dalam surga wahai hambaku, karena kamu di dalam surga akan mendapatkan surga yang luasnya, kenikmatannya seperti 10 kali lipat dunia beserta isinya. Hadis sahih Bukhari. Dan hadirin yang mulia, dunia jangan kita artikan atau tidak diartikan bumi saja, tidak. Dunia menurut alim ulama al-alam al-mutanahi diddul akhirah. Seluruh alam semesta, seluruh universe ini sebelum hari kiamat, sebelum akhirat, itulah namanya dunia. Jadi kita di Tata Surya di Bima Sakti adalah salah satu dari jutaan galaksi yang lain. Seluruh galaksi, seluruh ujung-ujung langit, semua itu namanya dunia. Bayangkan 10 kali lipatnya. Itulah harganya iman. Harganya iman. Kira-kira kalau ada barang berharga seperti itu, kita punya emas sebesar kepala kerbau misalnya, kira-kira diletakkan begitu saja atau diapakan Bapak-bapak? Ya, tentu dimasukkan berangkas, dimasukkan kamar, dikunci, kalau perlu kasih security, dijaga betul-betul. Karena akan ada pencuri yang akan mengintai perkara yang berharga ini, iman kita, yaitu siapa? Iblis laknatullah alaih.
Dia telah bersumpah, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, demi Engkau yang telah menjadikan aku sesat. Jadi ketika dikeluarkan dari surga itu, iblis bersumpah seperti itu, lancang sekali. Engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah. Maka dari itu aku akan dudukkan, aku akan halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Aku akan datang kepada mereka dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia tidak akan bersyukur, bahkan kufur terhadap nikmatmu, atau kufur, benar-benar kufur terhadapmu. Itu sumpahnya iblis. Target besarnya iblis, cari teman sebanyak-banyaknya di neraka. Maka hadirin yang mulia, kita punya iman, alhamdulillah, kita itu nikmat yang besar, dijaga sampai akhir hayat kita. Apapun yang terjadi jangan sampai keluar dari hati kita. Tawaran dunia kah, apa saja, godaan-godaan yang ada, iman hendaknya senantiasa ada di hati kita. Maka dalam ibadah, kalau kita memandang nikmat ini, ya Allah, Engkau telah berikan aku iman ya Allah, sujud kita, puasa kita, bacaan Quran kita akan berkesan dan efeknya luar biasa dan pahalanya sangat besar. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kita kepada amal dan sampaikan. Benarnya datang dari Allah, kesalahan kekurangan dari pribadi kami mohon diikhlaskan. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.